jemaat pemandangan KAZ dalam Suling, sekali lagi selamat malam kita semua. Apa kabar malam ini? Sehat semua? Sehat. Saya sedikit gugup karena jumlah umat sangat banyak. Selamat malam juga kepada para rasmi. Saya merasa terhormat berada di antara para rasmi. Dalam bacaan pertama, kitab Kejadian, kita mendengar tradisi keluarga Israel yang mengadakan perjamuan Paskah bersama. Saat itu mereka mengkonsumsi roti tak beragi, sayur pahit, dan daging bakar. Apa yang mereka lakukan ini sebagai pengenangan akan peristiwa pembebasan dari Mesir, Exodus. Tradisi ini sampai sekarang terus dilakukan oleh bangsa Yahudi, di mana semua anggota keluarga duduk makan bersama pada saat perjamuan Paskah, ritual tahunan, dengan mengkonsumsi makanan yang sama pada saat Exodus itu, roti tak beragi, daging bakar, dan sayur pahit. Lalu, anak sulung dalam keluarga akan bertanya kepada sang ayah pada saat mereka melakukan tradisi itu, perjamuan Paskah bersama. Kenapa malam ini berbeda? Kenapa kita hanya makan roti tak beragi dan juga sayur pahit? Lalu ayah akan mengisahkan kembali peristiwa Exodus dari Mesir. Dia akan menceritakan silsilah keluarga. Dan sebagai pengingat, sayur pahit yang mereka makan adalah kenangan akan kesusahan hidup ketika mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Karena itu sebagai pengingat, jangan terjadi lagi hal yang sama. Mereka dijajah. Apa yang dilaksanakan oleh bangsa Yahudi, tradisi ini pun saya yakin berlaku di wilayah Riau. Kalau di Yahudi dikenal dengan tradisi perjamuan Paskah bersama, maka kita di Riau ini dikenal dengan istilah gan beton. Benar atau salah? Benar. Cara penyebutan bisa. Kalau di Jawa dikenal dengan tradisi rebah. Gan beton, tradisi makan jawawut. Semua anggota keluarga akan berkumpul di rumah pokok. Masing-masing datang dengan membawa barang yang sesuai dengan jalur perkawinannya. Anak wina, anak runa. Ada yang bawa beras, ayam, dan lain-lain. Sekarang mulai dengan bir. Pada saat itu semua akan duduk bersama, mendengar cerita dari yang paling tertua dalam rumah itu, berkaitan dengan silsilah keluarga, hubungan perkawinan, dan wejangan atau nasihat berkaitan dengan bagaimana membina persatuan, solidaritas, kerjasama, dan spirit dalam memperjuangkan hidup. Dan itu terjadi saat makan bersama. Gan beton. Baik tradisi Yahudi, makan Paskah bersama atau gan beton, semuanya terjadi dalam keluarga, mempunyai maksud supaya dalam keluarga bisa ada persatuan dan kerjasama, supaya masing-masing pribadi harus berjuang untuk hidup dan bisa tahu dari mana dia berasal, silsilah keluarga. Dan yang paling utama dari tradisi ini adalah agar anak-anak generasi penerus tidak lupa dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Lalu dalam Injil, kita mendengar kisah perjamuan malam terakhir. Dalam perjamuan itu Yesus mengumpulkan seluruh muridnya sebagai sebuah keluarga. Dan Yesus buat suatu hal yang baru, yaitu melayani para muridnya dan mencuci kaki mereka. Lalu Petrus tanya, Tuhan, mengapa malam ini berbeda? Kenapa kau harus cuci kami punya kaki? Lalu Tuhan mulai kasih nasihat, supaya perintah untuk melayani, supaya para murid bisa jaga persatuan, supaya para murid bisa bekerja mewartakan Injil. Dan teristimewa,
supaya para rasul mengingat perjamuan malam Paskah kala itu sebagai sebuah tradisi dan tanda keselamatan. Dan perjamuan malam yang terjadi ribuan tahun yang lalu terus dirayakan sebagai sebuah tradisi iman dan tanda nyata dari Tuhan atau sakramen yang kita buat sampai dengan saat ini. Itulah yang dinamakan dengan Ekaristi atau misa. Dan saat kita merayakan peristiwa keselamatan itu, kita merayakannya sebagai suatu kesatuan umat Allah, kesatuan komunion. Sebagai sebuah kesimpulan, inti dari perayaan ini dan sabda yang kita dengar adalah yang pertama, baik tradisi perjamuan Paskah atau tradisi Gaan Beton adalah warisan leluhur yang bertujuan untuk membina persatuan dalam keluarga, supaya kau jangan lupa dari mana kau berasal. Sama halnya Ekaristi sebagai tradisi iman dan sakramen menghimpun kita sebagai satu kesatuan umat Allah, komunion, supaya kau ingat kau itu adalah seorang Katolik. Yang kedua, kita merayakan Ekaristi berarti kita merayakan kembali peristiwa keselamatan yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dan yang ketiga, keluarga menjadi tempat di mana tradisi budaya dan tradisi iman hidup. Lewat kebersamaan, keluarga-keluarga dapat melaksanakan tradisi budaya dan tradisi iman sebagai wahana pembelajaran dalam memperkuat persatuan, meneguhkan moral budaya dan iman. Jadi, kalau dalam keluarga sudah tidak tahu tradisi budaya, maka orang-orangnya akan buat turut suka, ambil yang bukan haknya, menjadi orang yang muka belakang, dan moral akhlak yang tidak baik kalau dia lupa tradisi budaya. Dan kalau dalam keluarga sudah tidak biasa jalankan tradisi iman seperti ikut misa, ikut doa malam wajib dalam KUB, rosario dalam KUB, doa dalam keluarga, atau devosi, tentu keluarga-keluarga ini punya kedangkalan iman, bingung dengan apa yang diyakininya, bingung dengan imannya sendiri. Karena itu, keluarga menjadi tempat kita menjabarkan tradisi budaya dan tradisi iman. Tugas kita adalah merawat kebersamaan itu, kebersamaan dalam keluarga dengan baik. Sebagai sebuah penutup, saya ingin mengisahkan tentang lukisan The Last Supper yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. The Last Supper itu perjamuan malam terakhir. Lukisan seperti ini, kalau di rumah kita ada lukisan seperti itu, awal muasa lukisan itu dilukis oleh Leonardo da Vinci 500 tahun yang lalu. Lukisan tentang The Last Supper, perjamuan malam terakhir, dikerjakan selama 7 tahun. Dilukis di sebuah dinding tembok berukuran 8 kali 8 meter. Untuk melukis sosok Yesus dan 12 rasul dalam The Last Supper, Leonardo da Vinci berkeliling Italia untuk mencari model dari lukisannya itu. Makanya lukisan itu butuh waktu sampai dengan 7 tahun. Untuk sosok Yesus, Leonardo da Vinci mencari seorang pemuda yang nampak tak bercela dari parasnya yang belum berdosa, dan dia menemukan seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun. Dipakai itu sebagai model Tuhan Yesus. Singkat kata, dia melukis pemuda itu sebagai Tuhan Yesus. Selanjutnya kurang lebih 6 tahunan, ia berkeliling mencari model dan melukis murid-murid Yesus. Di tahun yang terakhir, ia masih menyisakan satu model, satu lukisan, yaitu murid yang mengkhianati, Judas Iskariot. Jadi Leo berpikir,
Leo maksudnya ini Leonardo da Vinci, bukan Leo yang karyawan Brooke. Leonardo da Vinci berpikir untuk mencari model Judas Iskariot. Dia mencari di penjara karena baginya sosok Judas Iskariot harus terwakilkan oleh model yang licik, picik, memiliki aura kejahatan, dan tidak terurus atau terawat. Dan orang itu ada dalam penjara di kota Milan. Akhirnya dia dapatkan sosok itu di penjara dan meminta izin kepada raja supaya melukis wajah penjahat itu di studionya. Proses pengerjaan lukisan itu memakan waktu 6 bulanan dan akhirnya bisa rampung sosok dari Judas Iskariot, lukisan Judas Iskariot. Ketika hendak mengembalikan sang model Judas penjahat itu ke penjara, sang model itu bertanya kepada Leonardo da Vinci, "Apakah kau tidak mengenal saya?" Lalu Leonardo da Vinci bilang, "Maaf, saya tidak mengenal Anda, karena Anda ini adalah tawanan." Lalu penjahat itu melanjutkan, sang model itu tadi melanjutkan, "Leo, 7 tahun yang lalu saya pernah berada di studio ini, dan waktu itu kau pakai saya sebagai model untuk Tuhan Yesus. 7 tahun yang lalu. Sekarang kau pakai saya lagi sebagai model untuk Judas Iskariot." Betapa terkejutnya Leonardo da Vinci, karena model untuk Tuhan Yesus dialah yang juga menjadi model untuk Judas Iskariot. Lalu Leonardo da Vinci bertanya, "Kenapa Anda bisa berakhir seperti ini?" "Karena dulu saya lihat Anda itu sangat sopan, jadi saya pakai Anda sebagai Tuhan Yesus." Orang itu menjawab, "Dulu sebelum saya berada dalam penjara, sebelum saya melakukan banyak kejahatan, saya menjalani masa remaja yang indah dalam keluarga. Namun saya memilih untuk pergi dari rumah karena dalam keluarga tidak menawarkan nilai hidup yang bisa saya pegang. Dan akhirnya saya berakhir seperti saat ini." Umat beriman yang terkasih, betapa keluarga menjadi rumah pendidikan dan sekolah pertama yang terutama bagi semua anak manusia. Keluarga bisa membentuk watak seorang menjadi yang sangat baik, bisa juga membentuk watak orang menjadi yang paling jahat. Semoga kita bisa menanam nilai yang positif dalam keluarga. Yang paling penting berkaitan dengan tradisi, budaya, dan tradisi iman kita sebagai seorang Katolik. Semoga kita bisa. Amin.